Pasal 2 dan 3 tidak mensyaratkan bahwa seseorang itu harus mendapatkan uang. Penyidikan ini untuk tersangka yang kemarin baru 2 hari, ya kan? Itu sedang kita dalami. Tapi yang perlu digarisbawahi, seseorang melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 2 dan 3 tidak mensyaratkan bahwa seseorang itu harus mendapatkan uang. Ketika perbuatan dia melawan hukum, ketika perbuatan dia menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena jabatan keduanya padanya yang dapat menguntungkan orang lain, gitu, atau menguntungkan korporasi, maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Jelas? Siap. Soal mengenai Top Lembang dong, Pak Top Lembang ya saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar, moga-moga kuat. Ini apakah ada indikasi kriminalisasi dari pemimpin? Saya nggak tahu. Kan mengingat lawan politik kan ya? Nggak tahu. Terima kasih. Tidak pernah di perdagangan, jadi mungkin kita serahkan kepada proses hukum yang baik aja. Saya sendiri nggak tahu ya, saya nggak tahu apa masalah, apa segala macam, apalagi saya kan tidak pernah di perdagangan, jadi mungkin kita serahkan kepada proses hukum yang baik aja. Tapi benar-benar ada komunikasi oleh pihak penguasa gitu Pak? Saya melihatnya kita harus percaya pada para penegak hukum ya, dalam proses ini. Pak. Ya saya sebagai junior juga turut prihatin ya, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan kepala BKPM ya, jadi kami mendoakan yang terbaik. Sementara itu Kejagung masih belum mengetahui apakah mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong ikut menikmati aliran dana dalam kasus importasi gula. Kasus ini diduga merugikan negara 400 miliar rupiah sebab impor gula tidak dilakukan oleh BUMN sesuai dengan aturan. Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini kan akan terus dihitung ya, dihitung untuk pastinya seperti apa, dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga ya, apakah karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator ya bersama dengan apa namanya dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami. Saya rasa tadi sudah cukup jelas ya, bahwa TL ini tadi yang pertama adalah telah memberikan penugasan kepada perusahaan ya untuk mengimpor gula kristal mentah menjadi gula yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka stabilisasi harga gula di masyarakat. Karena pada saat itu gula langka, harga melambung tinggi. Padahal seharusnya yang berhak melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilisasi harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan. Itu pun adalah seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah. Ya, sudah jelas? Saya kira begitu ya. Ada yang lain? Cukup? Oke, karena tidak ada lagi, saya kira kami sampaikan terima kasih. Ya. Untuk dari kasus maaf ini dari pengadilan untuk karena ini impor dari gula, apakah dari pihak Bea Cukai juga ada lagi tersangkanya Pak? Terima kasih. Baik, untuk tersangka lain ya kita ikuti perkembangan dari hasil penyidikan. Artinya tidak menutup kemungkinan akan bertambah tersangka lain apabila telah ditemukan bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Satu lagi, Alkah dari Media Indonesia. Ini untuk penegasan aja Pak, dari kapan penyidik sudah menyidik kasus ini
mungkin dalam hitungan bulan atau hitungan tahun sudah mendalami kasus ini, dan bagaimana nantinya ketika publik menilai ada politisasi di balik penyidikan ini dan penetapan tersangka KTL ini, bagaimana sikap Kejagung merespon? Terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti, itu yang perlu digarisbawahi. Tidak terkecuali siapapun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapa pelakunya, sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup. Terima kasih. Ya. Penyidikan dalam perkara ini sudah cukup lama, sejak Oktober 2023. Jadi kalau dihitung mungkin 1 tahun, dengan jumlah saksi sekitar 90. Tentu penyidikan tidak hanya berdiri di sana, kita juga minta penghitungan kerugian keuangan negara, juga memerlukan ahli, sehingga cukup lama karena perkara ini bukan perkara yang biasa, bukan perkara yang sederhana. Ya, cukup ya. Ya, satu lagi. Pak, mengenai barang bukti, Pak. Pak, Bapak boleh. Pak izin Pak, saya Thomas Pak dari Kumparan.com mau menambahkan pertanyaan yang tadi aja Pak. Kan tadi itu penyidikan ya Pak. Kalau penyelidikan itu dimulainya kapan Pak? Gitu. Ya, kita sudah tahap penyidikan setahun. Artinya kalau penyidikan ya tentu sebelum itu ya. Saya tidak punya data ini mulai kapan, tapi yang pasti subsistem daripada penyidikan adalah penyelidikan. Itulah tahap yang telah diatur dan ditentukan dalam KUHP. Ya, cukup ya. Terakhir, TV1 masih. Nah, tadi mau nanya soal ini Pak, izin Pak, dari TV1 soal barang buktinya kan kerugiannya sampai 400 miliar. Ini barang bukti yang udah dipegang sama penyidik ini apa aja Pak, kalau boleh? Ya. Tentu kalau barang buktinya gula sudah tidak ya, karena gula kan sudah beredar di masyarakat, apalagi tahun 2015 ya. Bukti yang telah kita dapat, 1 catatan, dokumen, keterangan saksi ya, keterangan ahli, itu bukti. Kalau barang bukti kita dapat adalah dokumen sama catatan ya, transaksi keuangan. Ini sudah kita dapat semuanya. Siapa yang melakukan, apa isinya, penyidik sudah mengantongi semua. Baik, saya kira demikian ya, rekan-rekan media. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penegasan tidak ada politisasi dalam perkara ini ya. Dan kami sangat bersyukur rekan-rekan media terus melakukan dukungan, support, dan ini bagian dari support masyarakat. Dan kami terus mengharapkan dukungan supaya kami terus bergerak ke arah yang lebih baik. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tom Lembong, nah ini dia si Tom Lembong. Orang pintar, orang cerdas, orang hebat. Pernah menjadi juru bicara Joko Widodo, pernah menjadi penasehat Presiden Joko Widodo, pernah menulis konteks pidato Joko Widodo. Inilah hebat kali si Tom Jerry pula. Tom Lembong, aku salut nengok kau lo, Tom Lembong. Dari dulu udah menjadi kebiasaanku. Kalau orang pintar itu selalu kuhormati. Kalau orang sekolahnya tinggi aku salut. Ini Pak Lembong si Tom ini tamat di Amerika, di Amsterdam, jurusan arsitektur, jurusan cara bicara, jurusan psikologi, semua jurusan dia pelajari, semua pengetahuan dia tahu. Tentang vaksinasi dia tahu, tentang pembangunan
menjadi orang yang menghujat, menjadi orang yang tidak setia sama pemimpinnya. Kayak gini loh, biar tahu ya Lembong ya, biar ku kasih tahu. Masalah irilisasi yang dibicarakan Gibran dan Pak Jokowi, aku aja emak-emak setuju kali, bising kali becak sana gara-gara si Tom Lembong ini. Dari dulu aku sudah tidak sejahtera nengok semuanya pekerjaan yang pejabat-pejabat di Indonesia ini. Kenapa bilang? Bahan mentah minyak dikirim ke luar negeri, udah jadi baru dijual di Indonesia. Bahan mentah ini untuk membuat baju ini buat baju ini lo tau Lembong, biar lo tahu, ku ajari. Bahan mentah kirim ke luar negeri, udah selesai dijual ke Indonesia dengan harga mahal berjuta-juta. Ini kerjaan artis dan pejabat dan orang-orang kaya. Bahan baku emas dikirim ke luar negeri, udah selesai dikerjakan, dikirim ke Indonesia dengan harga mahal. Yang paling sakit hati kali tahu kalian nggak, di Batam ini dengan mata kepalaku ini melihat ya. Ini investor-investor datang, semuanya masyarakat, semuanya orang-orang yang ada di Indonesia disuruh kerja membuat bahan baku. Bahan bakunya dari Indonesia. Kau dengar lo biar tahu ini Lembong. Dikirimlah ke China, dikirimlah ke Singapura, dikirimlah ke Taiwan, ke kemana-mana lah, ke Bangkok. Udah selesai jadi, dikirim ke Indonesia. Indonesia beli. Biar lo tahu Lembong, kalau visi dan misi Gibran dan Pak Jokowi ini untuk membuat semuanya pabrik-pabrik yang ada di Indonesia ini, supaya bahan baku yang ada di Indonesia ini dikerjakan di Indonesia. Itu si Lembong ini kok jadi pintar, aku yang ngajari. Tujuannya supaya apa? Sejahtera masyarakat Lembong. Aku nggak pernah lagi berpikir untuk diriku sendiri. Yang kupikirkan anak cucuku. Kalau kau yalah, kalau entah kayak mana-mana nanti Indonesia ini kau bisa lari ke Taiwan, ke Hong Kong, tempat keluarga istrimu. Tapi kalau anak cucu kami, di mana? Indonesia ini lain KRI kami. Kayak gitu kali. Lo biar tahu ya Lembong ya, biar lo kuajari ya. Sekalipun ilmu kau tinggi kali, tamat di Amerika, di Amsterdam, di Cina, di mana-mana, jago kali otak kau itu dipakai Presiden Jokowi bertahun-tahun untuk juru bicara dan untuk membuat konsep pidatonya. Aku nggak salut. Kalau kerjaan kau kayak gini, memberikan informasi keadaan Indonesia kepada orang luar sana, memperkaya daerah, memperkaya negara-negara luar sana. Itu tujuanmu. Jadi kesimpulan yang ku kasih tahu sama kalian ya, para pejabat itu lagi Caimin sama inilah semuanya. Jadi kalian kayak gini, buat aja biar Indonesia ini bisa berkembang maju pesat. Segala ilmu-ilmu yang kalian miliki itu kau sumbangkan untuk negara ini. Jangan kalau kalian tahu pura-pura nggak tahu. Udah ngertinya kau semuanya. Irilisasi ini bagus dan dimanfaatkan untuk Indonesia ini. Bahan baku di Indonesia ini nikel yang paling terbesar di dunia, bisa dimanfaatkan untuk semuanya. Bahan-bahan yang diperlukan di Indonesia ini untuk masyarakat Indonesia. Kok jadi kau suruh pula dijual ke negara lain gara-gara murah. Kayak gini, sawit ini pun bahan-bahan baku di Indonesia. Sawit, emas, beras, nikel, batu bara, semua kekayaan yang ada di Indonesia ini seharusnya, semestinya udah saatnya kalau bangsa Indonesia ini, anak-anak cucu kita lah yang mengolah, yang mengerjakan, yang memproduksi, bahkan kita menjadi pengekspor ke luar negeri sana. Ku ingatkan sama lo ya Lembong, biar ku sadarkan, Indonesia ini negara yang paling terkaya di dunia. Dengan caramu ini kau membuat miskin bangsa Indonesia dan anak cucu kami. Sekali lagi ku ingatkan, kalau entah kayak mana-mana di Indonesia ini kau bisa lari ke Hong Kong. Tapi anak cucu kami mau kemana? Jadi program Pak Jokowi irilisasi ini bagus, the best. Oke, dari dulu aku udah sakit kali hatiku melihat bangsa ini menjual bahan baku ke luar negeri. Setelah selesai, dikerjakan orang luar negeri sana, daerah-daerah sana, entah orang-orang yang janggutnya panjang-panjang, kulitnya putih, yang matanya cipin, nggak tahu lah siapa itu lagi. Udah siap selesai, dikirimlah kemari. Sepatu dengan harga jutaan dibeli pula dengan orang-orang kaya yang pejabat uangnya hasil korupsi sana. Itu baju-baju yang harga juta-juta, miliar-miliar dibeli pula. Tas-tas yang merek-merek. Padahal bahan bakunya itu dari Indonesia. Dibeli pula dengan istri-istri pejabat ini yang bermerek-merek harga miliar-miliaran. Ini biar lo tahu Lembong, yang sakit kali hati masyarakat ini. Jadi inilah yang mau dirubah Presiden Joko Widodo yang sangat paling kucintai kali ini. Biar kau tahu. Dan programnya ini nggak bisa dikasihkan sama orang seperti kau, sama Caimin dan sama yang lain-lain lah. Aku nggak mau, nggak bisa aku yang ngerjakan. Yang cocok, yang programnya ini ya dialah.
jadi yang kalian kok bilang dinasti. Belum kalian pun dipilih udah kayak gini kalian. Nggak masalah kalau kau Lembong menjadi menteri nanti. Nggak masalah si Amin Rais pula yang menghujat-hujat, bukan. Si Anies Baswedan jadi presiden. Itu nggak masalah bagi masyarakat. Mau si Ganjar mau siapa pun nggak masalah. Yang terpenting bagi masyarakat ini, bagaimana kesejahteraan Indonesia ini, masyarakat anak cucu kita bisa meningkat. Itu aja yang paling penting Lembong. Biar lo gue kasih tahu, memang lo pintar, tapi kayaknya otak lo itu sudah didungkul gara-gara sudah provokator entah apalah. Ya, saudara sekalian, ya itulah duduk posisinya ya. Ya makanya dibilang yang boleh impor GKP itu adalah BUMN, kan begitu. Tapi kalau GKM berarti sementara yang diimpor GKM. Lalu salahnya di mana? Ya, maksudnya korupsinya di mana gitu ya? Mungkin salah. Harusnya tapi yang mengharuskan tuh siapa gitu? Rapat koordinasi, ya kan? Rapat koordinasi itu dia akan kemudian tiba-tiba dikriminalkan ya. Kan masa dibilang harusnya yang diimpor adalah GKP, bukan GKM. Lah iya, itu kan kebijakan, berarti dia salah membuat kebijakan lah. Salah buat kebijakan kok dikriminalkan, ya kan? Ini katakanlah dianggap salah, tapi yang bilang salah itu siapa? Kan orangnya. Tapi yang dibeli gula kristal merah, di mana swasta bisa impor. Kan belum tentu BUMN memiliki kesanggupan untuk membeli. Kita nggak tahu juga gitu loh. Tapi sepanjang Tom tidak menerima kickback, ya, baik langsung maupun tidak langsung, ya patut diragukan kalau dia lagi itu berarti korup dia. Baik langsung maupun tidak langsung, ya. Langsung itu ke dia, ya. Aliran dana itu kan tidak mesti pakai bank, cash juga ya ada juga.